Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nutrak. Salam Cinso ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman, di sini atau dulur di sini saya ingin ikut menanggapi atas terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada di Lamongan, yang ada di Blora kemarin dan sebagainya. Sebenarnya saya kemarin sempat membuat video atau konten tentang kejadian di Blora, tapi saya urungkan untuk saya upload karena memang sudah ada titik temu atau perdamaian antara tiga organisasi pencak silat yang mungkin berkaitan. Ya, kali ini tadi kita mendapat kabar. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, karena mungkin video saya kali ini agak kurang maksimal ya, tapi karena saya membuat video ini di tengah istirahat saat bekerja ya, karena saya tidak sempat membuat konten. Nanti pulang malam lagi, jadi mungkin tidak sempat. Jadi kali ini saya sempatkan di jam istirahat saja untuk menanggapi masalah ini. Tadi malam saya sudah melihat ya beberapa tanggapan dari konten kreator GSPI, ada Pak Pati, dan dari BSHT juga ada. Saya melihat dari Mas Denny Willy, ya, Mas Denny Aprisani, tentang tanggapan pencopotan tugu bersama ya, itu ada 4 tugu pencak silat dari SHT, SHW, SPI, dan Bakar Nusa ya. Berawal dari tugu PSHT yang dicoret ataupun itu kelihatannya seperti lumpur ya, dikasih lumpur itu, dan membuat kekecewaan dari dulu BSHT dan memutuskan untuk mencopot tugunya untuk dicopot dari tugu bersama tersebut. Dan setelah dicopot ya teman-teman, ternyata dari PSHW dan IGSB pun juga mencopotnya. Yang saya simak itu pertama memang dari PSHT, lalu dari PSHW, karena lalu berlanjut oleh GSPI. Bahkan kabarnya saat ini pun dari lambang dari Bakar Nusa pun juga ikut dicopot. Itu terakhir yang saya dapat ya kabarnya ya. Sebenarnya sedih ya teman-teman mendengar kabar-kabar seperti ini, itu sangat sedih karena perdamaian perseduluran yang kita bangun itu juga tidak mudah, hancur dengan ataupun rusak dengan hanya satu masalah ini saja ya. Memang sangat sakit ya, mungkin sangat kecewa jika tugu kebanggaan kita itu dicoret atau dirusak ya teman-teman. Saya berpikir mungkin dulur-dulur yang mencopot lambangnya dari tugu bersama itu mungkin sangat sayang jika lambang kebanggaannya itu dipajang, mungkin kemudian hari akan hanya menjadi pelampiasan dari emosi ataupun kebencian dari oknum-oknum tertentu. Jadi mereka memilih mengamankan ataupun membawa pulang yang mencopot lambangnya dari tugu bersama itu, kemungkinan seperti itu ya. Bukan saya berpikir itu bukan karena benci dengan salah satu perguruan di 4 itu ya, bukan ya. Menurut saya tidak seperti itu, karena mungkin sayang bila lambang ini dicoret orang, sayang bila lambang ini dihancurkan orang, lebih baik saya amankan dibawa pulang seperti itu. Bukan untuk memojokkan salah satu organisasi pencak silat yang ada ya teman-teman. Memang akhir-akhir ini mungkin oknum dari Bakar Nusa yang
berbuat onar ya. Memang banyak sekali yang masa dari Pagar Nusa kemarin yang di Blora itu ada dulu di GSP Sakti yang papasan dengan konvoi dari Pagar Nusa memakai kapsul KSPI dan dihakimi. Sebenarnya perbuatan seperti ini memang salah ya, tidak ada padahal kan dulu di GSP Sakti itu hanya lewat, tidak membuat masalah dan sebagainya, tapi dihakimi sampai masuk rumah sakit. Lalu kemudian di kota yang sama ya, dengan pelaku yang sama itu juga merusak tugu dari PSHD ya jelas merasa sakit hati itu pasti dari GSPI karena dulurnya dihajar dan sebagainya, dari PSHD tugunya dirusak, itu juga pastinya juga sakit hati. Tapi kita juga harus ingat dulu, organisasi Pencaksilat itu anggotanya tuh banyak, ratusan ribu, bahkan 1 juta lebih ya. Satu organisasi Pencaksilat itu bisa anggotanya 1 juta lebih. Itu kalau ada memang oknum mungkin 25 orang saja berbuat onar, itu tidak akan mewakili nama perguruan. Maksud saya, apakah dengan berbuat onarnya 25 orang atau 20 orang itu membuat kita memvonis bahwa perguruan tersebut jelek dan sebagainya? Ya seharusnya tidak ya teman-teman. Jadi kita juga harus pandai-pandai mengolah informasi, kabar, berita. Jangan mudah terprovokasi, apa-apa sedikit kita main kroyok dan sebagainya. Ya kalau untuk persedularan kita yang kita bentuk dengan mungkin bisa kita bilang 4 pilar ini ya, kalau hancur dengan gimana ya, ibarat panas setahun dihapus hujan sehari ya teman-teman. Jadi kita jangan menilai organisasi pencaksilatnya ya, karena beberapa segerombol orang berbuat salah ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita lebih semangat memfilter kabar dan memilah mana yang benar mana yang salah, tetap berseduluran dengan organisasi yang ada di sekitar kita, tetap jaga silaturahmi dan kekompakan kita. Tadi juga melihat dari konten Mas Denny, dia bilang bahwa memang para remaja dan orang muda ini lagi labil-labilnya, mungkin lagi semangatnya berorganisasi mungkin dengan cara yang salah ya. Tapi kalau untuk yang sesepuhnya, seniornya, berarti nggak mungkin akan berseteru sampai seperti ini. Saya yakin sesepuh atau senior dari organisasi Pencaksilat lebih memilih damai ya teman-teman. Ya maka dulu kita bisa mengambil atau memetik pelajaran dari hal-hal kejadian seperti ini. Jangan sampai masalah ini akan merugikan banyak perguruan lainnya. Mungkin acara-acara tidak mendapat izin, pendirian tugu tidak mendapat izin dan sebagainya ya tentu. Untuk kita sendiri, kita mulai dari diri sendiri untuk tidak gampang terprovokasi. Ya mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Salam Jinsu.